hidayah bisa diberikan oleh Allah dari seseorang yang mungkin kita juga cuma ngirim yang namanya WA, tapi sangat positif nilainya. Setelah kita baca dan kita simak ternyata benar dan bagus isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di HAS, Mutual Inspiring Channel. Saluran untuk saling menginspirasi di antara kita. Saya bukan sumber, siapapun bilang sumber, tapi kita mendapatkan inspirasi bersama. Itulah nilai pertemuan kita, khususnya dengan nge-YouTube ini. Nge-YouTube bagi kita adalah menginspirasi. Begitu banyak kisah, nilai, film, movie dan lain sebagainya, bahkan video yang bisa menginspirasi. Disinilah mari kita belajar menjadi seorang penonton yang cerdas dan bijak, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, masih terkait dengan kisah inspiratif. Sebuah ceramah yang pernah saya ikuti dari salah seorang ulama besar di Timur Tengah, mungkin tepatnya Aljazair kalau tidak salah. Dia bercerita tentang pengalaman saat dia berdakwah di Belanda. Dia bercerita bahwa salah seorang imam atau khatib di Belanda ini punya kebiasaan untuk selesai sholat Jumu'ah dengan putranya menyebarkan selembar atau buku kecil untuk menyampaikan tentang Islam, menginformasikan kepada masyarakat tentang Islam tanpa ada paksaan tentu saja. Kemudian suatu ketika hari sangat gelap, dingin, di musim dingin tentu saja. Sang ayah yang khatib tadi tidak berangkat untuk membagikan buku-buku itu. Akhirnya sang putra bertanya, "Ayahanda, kenapa tidak berangkat membagikan buku-buku sebagaimana biasa di hari Jumat?" Sang ayah tentu menjawab dengan alasan yang sangat-sangat bisa diterima. Situasinya sangat dingin sekali untuk seorang ayah, mungkin cukuplah. Sang anak akhirnya minta izin pada ayahandanya untuk dia berjalan sendiri membagikan buku-buku itu. Akhirnya sampai akhirnya dia membagikan hampir habis, tinggal satu. Ada sebuah rumah, dia antarkan buku kecil itu ke rumah tersebut dan ternyata rumah itu tertutup. Dia ketok beberapa kali, tidak ada yang membukanya. Akhirnya sang anak pulang, tapi di tengah perjalanan dia tetap mendapatkan inspirasi untuk menyampaikan buku itu ke rumah tersebut. Akhirnya dia kembali, begitu ngetok kesekian kalinya, pintu ada yang membuka, seorang ibu atau nenek tua ada di balik pintu itu. Dan dia mengatakan, sang anak mengatakan, "Ini ibu, ada salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku ini untuk ibu. Silahkan, jika ibu ingin bertanya atau apapun, bukalah buku itu." Sang ibu akhirnya mengambil buku itu dan dia tidak merasa keberatan. Pada Jumat berikutnya, sang ulama ini kemudian berkhutbah kembali dan selesai khutbah, dia melihat ada seorang nenek, seorang ibu yang sudah tua, terlihat ada di luar masjid. Dan dia sangat ceria waktu itu. Yang akhirnya sang ibu tadi dihampiri. Dan sang anak pun menemukan ibu itu adalah ibunda yang pernah didatangi rumahnya dengan sebuah buku yang dibawanya itu. Singkat cerita, sang ibu pun kemudian cerita, "Saya saat minggu yang lalu hampir saja saya akan bunuh diri. Karena saya sudah tidak punya harapan apa-apa. Keluarga sudah tidak ada dan seterusnya.
Tetapi menjelang saya mau bunuh diri dan hampir saja saya akan menendang kursi tempat saya berdiri, terdengarlah ketukan pintu beberapa kali. Sampai akhirnya saya sementara mengurungkan untuk tidak melanjutkan bunuh diri itu. Dan sang anak pun kembali lagi mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya penasaran dan saya turun, kemudian membuka pintu dan kemudian mendapatkan buku itu. Sambil mengatakan sang anak bahwa ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya terima. Siapa itu Allah? Bacalah buku itu. Dan saya membaca siapa Allah itu, saya membaca buku itu dan luar biasa. Dan saya memutuskan untuk menjadi Muslim. Allahu Akbar. Seorang anak tidak bercerita, tidak ceramah, tidak pidato seperti pada kisah tentang Paman Ibrahim ketika bertemu dengan Jad Al-Qur'ani. Dia tidak berceramah, dia tidak berpidato. Hidayah bisa diberikan oleh Allah dari seseorang yang mungkin kita juga cuma ngirim yang namanya WA, tapi sangat positif nilainya. Setelah kita baca dan kita simak ternyata benar dan bagus isinya, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu sumbernya dari mana, tapi ada orang membaca dan terinspirasi dengan bacaan itu. Bagaimana dengan kita yang menyerahkannya atau mengirimkannya? Tidakkah ada nilai yang disebut dengan kompensasi dari Allah atau royalti? Sudah jelas dipastikan. Sungguh kata Nabi SAW, li'ayyahdiallahu rajulan. Allah menunjukkan seseorang ala yadaika, melalui tangan kamu atau melalui kamu, khairum minad dunya wa khairum min humurin ni'am. Ada yang mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, tetapi yang lebih sahih terkait dengan itu lebih baik dibandingkan dengan sebuah kekayaan yang paling prestisius di kalangan siapapun. Kalau dulu di kalangan Arab dengan bahasa unta merah, unta yang sangat prestisius waktu itu. Kalau hari ini mungkin dengan sebuah kekayaan yang namanya kendaraan yang sangat prestisius, yang harganya mungkin 10 miliar atau berapa. Tapi itu Allah tunjukkan seseorang melalui kamu dengan cara apapun, dengan akhlak terutama, dengan kepribadian. Subhanallah. Masih ingat ketika Rasulullah SAW selalu datang menghampiri seseorang yang buta dan dia adalah seorang Yahudi. Setiap hari beliau datang menghampiri orang tua ini dan menyuapi beberapa makanan korma kepada sang Yahudi yang sudah tua dan buta itu. Suatu saat Rasulullah SAW tentu saja sudah meninggal dunia dan datanglah menggantikan kebiasaan itu, yaitu sahabat terbaik Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan ketika disuapi, sang kakek atau Yahudi yang tua ini juga merasakan yang berbeda. Ini berbeda dengan kebiasaan yang menyuapi saya. Luar biasa. Aura, nilai, mental, ketulusan seorang Nabi Allah tentu tidak bisa ditanding oleh siapapun. Walaupun Abu Bakar Siddiq yang tingkat keimanannya di bawah Rasulullah SAW dan terbaik di antara para sahabat, bahkan di kalangan seluruh orang mukmin sekalipun, dirasakan oleh sang Yahudi kakek ini. Dan ternyata disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq bahwa yang biasa menyuapi itu adalah Nabiullah Muhammad SAW, sekarang sudah wafat dan sudah tiada dan salah menggantikannya. Subhanallah. Itulah Islam, itulah keindahan, itulah kemanusiaan. Indah bukan? Tetaplah bersama di saluran inspirasi untuk terus saling menginspirasi sebagai kontribusi bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.